Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Wira Resjadinda dengan NIM 2119080. Baiklah, video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dakwah kelas PAI 5B dengan dosen pengampu Bapak Melva Nelodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak cukup menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Melva Nelodi, dan seterusnya kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang keistimewaan para penuntut ilmu. Berbicara tentang keistimewaan menuntut ilmu, yang paling istimewa ketika Allah mengangkat derajat seseorang, ternyata ada yang dikhususkan bagi penuntut ilmu. Yang pertama yaitu tingkatkan iman. Nah, jika iman itu belum maksimal, maka tuntutlah ilmu. Seperti hadis Nabi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man salaka thoriqan yaitamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqa ila jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Nah, jika kalau kita mau belajar dengan guru manapun dan dimanapun, dan yakinkan pada diri kita, kata Nabi, malaikat sedang membentangkan atau memberikan ridhonya, membentangkan kedua sayapnya. Yang pertama itu mengaminkan doa yang dimohonkan. Yang kedua, memohonkan ampun bagi penuntut ilmu. Nah, manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu, sebagai bekal di dunia maupun bekal untuk di akhirat. Nah, sesungguhnya manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran, penglihatan, untuk mendapatkan informasi. Nah, belajar dari banyak hal akhirnya menjadi tahu. Namun, tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah memberikan hati agar manusia itu bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Nah, berbicara mengenai ilmu, mengapa manusia itu berilmu lebih utama daripada ahli ibadah? Nah, karena seorang yang berilmu itu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga yang mereka lakukan itu selalu didasari akan kebenaran. Nah, kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmunya akan menuntunnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu itu akan membuat kualitas ibadah mereka itu hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yaftahillahu lakum wa idza qila shuzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, dan Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan, wahai orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim tanpa memandang bulu. Nah, seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, ilmu yang dituntut itu tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk urusan dunia. Karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa manusia itu dianjurkan untuk mengejar akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Nah, itulah keutamaan atau keistimewaan para penuntut ilmu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.